Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Pak Ferry sebagai calon guru penggerak. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan ridhonya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 9 tanpa ada alangan suatu agama. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini kita duduk bersama di sini dalam rangka pengimbasan dari tugas calon guru penggerak angkatan 9, di mana sekolah kita ini ada calon guru penggeraknya adalah Bapak Ferry Hendra Mukti SPD, di mana pada pagi hari ini akan mengimbaskan tentang diseminasi budaya positif sekolah. Itu nanti isinya apa saja, itu nanti akan dipaparkan oleh Pak Ferry. Namun demikian, budaya-budaya positif di sekolah ini pada dasarnya sebagian sudah kita laksanakan. Di antaranya adalah pembiasaan, ada siswa misalkan salam, ada guru, kemudian mengaji mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dipandu oleh temannya dari pusat speaker. Jadi akhirnya nanti kelas 1 sampai kelas 6 tuh ngajinya bareng sama, yaitu yang biasa dibaca yaitu surat-surat yang ada di juz amma. Okay. Terus kemudian pembiasaan yang di kelas lagi yaitu bersih-bersih kelas sesuai dengan jadwal kerjanya, kemudian saling membantu di antara teman. Misalkan kalau ada teman yang sakit, itu biasanya lebih dari 2 hari bersama-sama temannya satu kelas itu menjenguk. Kemudian saling bergotong royong di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian di dalam budaya positif ini juga ada atau dilaksanakan juga oleh Bapak Ibu guru, di mana setiap hari di dalam kelas sebelum pelajaran dimulai setelah mengaji itu pembiasaannya adalah membaca Pancasila kelas. Kemudian Bapak Ibu guru ini sedikit memaparkan tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kelas, sehingga pembelajaran tentang Pancasila atau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini sudah tertanam dalam diri anak, sehingga diharapkan anak-anak ini nanti bisa berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan sekitarnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan di dalam awal dari diseminasi pagi hari ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ferry Hendra Mukti sesuai dengan judul yang ada di banner ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti mendapatkan tambahan ilmu sehingga dapat membawa perubahan dalam diri kita sendiri maupun anak-anak, sehingga nanti ke depan sekolah kita ini akan lebih baik dan lebih maju lagi. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua telah berkenan untuk hadir di sini membersamai saya untuk belajar bersama-sama tentang nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya nilai budaya positif yang ada di sekolah kita itu sudah kita terapkan dalam kehidupan dalam kegiatannya anak itu sehari-hari. Namun secara tidak langsung kita belum mengetahui nilai itu apa saja gitu. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru sehingga kita nanti kedepannya bisa menangani anak-anak, terus kemudian memperlakukan anak-anak itu sesuai dengan kodratnya anak itu seperti apa. Jadi kita akan menggali lagi nilai-nilai luhur yang yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan kita angkat lagi menjadi identitas pendidikan di sekolah kita. Secara keseluruhan di Indonesia ini intinya itu adalah menghidupkan kembali ajarannya Ki Hajar Dewantara itu. Seperti yang dijelaskan oleh Buning tadi bahwa budaya positif di sekolah kita itu sudah ada banyak sekali. Pembiasaan itu setiap pagi itu ada mengaji, terus kemudian itu ada sholat berjamaah. Setiap pagi itu setelah berdoa anak-anak itu menyanyikan lagu kebangsaan, terus kemudian lagu-lagu nasional, lagu daerah. Itu adalah suatu budaya positif yang harus kita kembangkan ke depannya. Nah, budaya positif di sekolah nanti, di dalamnya ini nanti sangat banyak sekali Bapak Ibu. Nanti tidak cuma budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah, tapi nanti juga cara kita bertindak, bagaimana kita memperlakukan kesalahan dari suatu anak tadi. Dan ini benar banget, pada saat ini anak-anak itu banyak sekali nih yang tidak bisa menempatkan atau belum bisa menempatkan dirinya. Apalagi anak-anak di kelas 4, 5, 6 kelas tinggi, mereka mulai mencari identitasnya. Jadi mereka itu mulai sulit dikendalikan. Nah, di sini nanti ada nilai yang kita kembangkan seperti itu. Oke. Untuk mukadimahnya saya mengikuti Ibu Kepala Sekolah dan sehingga tidak terlalu lama langsung saya sampaikan ke materi intinya. Tujuan pendidikan Indonesia sebenarnya pertama itu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Di sini ya Bapak Ibu, jika kita melihat manusia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, sebenarnya sebagai guru itu tugas kita adalah menyiapkan anak-anak agar anak-anak itu siap terjun di masyarakat. Bagaimana anak itu bertindak di masyarakat dan bagaimana anak itu berperilaku. Nah, di sini ada hidupnya kekuatan kodrat pada anak. Anak itu sebenarnya sesuai dengan tingkatan umurnya, mereka itu punya dunia yang ideal menurut mereka sendiri, dunia yang bahagia menurut mereka. Apa kita harus berusaha memaksanya? Boten. Jadi di sini ada memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda, karakter yang unik. Jadi kalaupun anak itu salah, guru itu harus berusaha menuntunnya untuk kembali. Nah, dalam berperilaku Bapak Ibu guru nanti ada 5 jenis di sini nanti akan kita lihat. Nah,
Tujuan aksi nyata saya kali ini adalah satu, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang dilihat Bapak Ibu, di poin kedua, di sini ada tulisan menumbuhkan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas atau sekolah. Kenapa di sini di Merdeka Belajar itu sekarang namanya keyakinan kelas atau sekolah? Jadi kita sudah menghindari yang namanya peraturan. Kita menggeser nilainya dari peraturan itu menjadi keyakinan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ya, betul. Karena peraturan itu adalah bersifat satu arah. Seperti halnya hukum, norma hukum. Di situ ada peraturan, berarti dia harus menerima konsekuensinya. Namun di sini apabila kita memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita semua bersama-sama seluruh warga sekolah itu yakin jika itu benar, sehingga nanti anak-anak dan seluruh warga sekolah itu memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya agar dia itu dengan sadar melakukan poin-poin yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga sekarang katanya sudah enggak zamannya menghukum. Jadi di sini nanti ada yang namanya seperti setelah dari penjara itu ada yang namanya restitusi. Nanti kita akan jelaskan seperti apa restitusi dalam pendidikan itu. Ya, selanjutnya ada konsep inti budaya positif. Jadi di sini nanti menyangkut budaya positif ada 8 poin ini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ada 5 poin. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya perubahan paradigma baru. Ini sedikit saja kita singgung. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam Merdeka Belajar ini, pada saat ini kita merubah paradigma baru itu berdasarkan 2 poin ini, berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Kenapa Bapak Ibu? Ingat, sesuai dengan karakter anak tadi, kemampuan anak, kita membaginya menjadi beberapa bagian. Mungkin ada yang kurang mampu, kemudian ada yang mampu. Nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita membuatnya itu menjadi diferensiasi konten. Konten itu isinya. Kemudian proses, keterampilan proses, diferensiasi proses itu cara jalannya. Kemudian ada diferensiasi produk. Nah, tiga-tiganya pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi, anak itu kita bagi sesuai dengan kemampuannya. Tapi ingat Bapak Ibu, kita bukan mengkotak-kotakkan kemampuan anak, hanya kita berusaha memfasilitasinya menjadi sesuatu pelajaran. Pokoknya intinya anak itu memiliki harapan untuk terus berkembang. Jadi tidak ada anak yang tidak terwadahkan. Contoh, misalnya di pelajaran kelas 4-5 ini ada pembelajaran tentang pecahan. Kalau anak itu masih anak kecil, biasanya belajarnya masih konkret ya Pak. Dia sesuai dengan apa yang ada di depannya. Tapi mulai kelas atas itu nanti sudah mulai abstrak, dia bisa membayangkan. Nah, di kelas 5 ini contohnya,
misalnya anak ini belum bisa bayangin pecahan setengah itu seperti apa. Kita masih menyajikannya menjadi yang konkret. Setengah semongko di paru-paru. Nah, itu namanya setengah. Tapi kalau yang sudah bisa, ya setengahnya cukup kita tuliskan saja 1/2. Jadi ada yang seperti itu. Itu namanya diferensiasi konten. Jadi kita harus berusaha mewadahi, meskipun itu perkembangan anak itu hanya sedikit, kita harus berusaha memfasilitasinya. Seperti itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya kalau Pak Budi dalam olahraga, satunya pasien bawah wis pinter, ya harus dikelompokkan dengan temannya yang belum bisa, sehingga nanti ada harapan anak-anak yang belum bisa ini tetap bisa pasien bawah meskipun hanya sedikit orangnya nampani bal. Jadi seperti itu. Selanjutnya paradigma baru teori kontrol. Nah, ini itulah pendapatnya Dr. William Glasser itu, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa kok ada tulisan ilusi guru mengontrol murid? Ini yang sangat berbeda. Nah, sebenarnya benar berbeda di sini nanti kita akan belajar. Pokoknya kowe kudu manut karo aku. Misalnya saya bilang gitu ke Velda nurut. Sebenarnya itu apakah suatu bentuk kontrol? Dia kontrol karena dia takut. Kalau dia udah nggak takut, kira-kira bisa dikontrol atau mboten? Mboten sakit. Jadi diri sendiri itu yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi kontrol diri itu hanya ada dalam diri sendiri. Jadi di sini ada tulisan ilusi kontrol. Jadi tidak ada yang bisa mengendalikan orang lain, itu nggak ada kecuali dia mau dikendalikan. Jadi dalam ilmu hipnotis juga seperti itu Pak Budi. Kalau dia dari dalam tubuhnya itu tidak mempunyai pendirian yang kuat, orang itu mesti bisa dihipnotis. Tapi ketika saya bilang tidak ada yang bisa mengendalikan diri saya, hipnotis itu nggak akan pernah bisa masuk. Itu ilmu yang saya pelajari. Nah, itu nanti ada poinnya di belakang. Selanjutnya ada ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Itu nanti ada di 5 posisi kontrol kita pelajari. Selanjutnya yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Hubungannya dengan poin 1 ini tadi. Nah ini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi keyakinan itu tadi hubungannya sama ini. Ada yang disiplin itu motivasinya ini. Nah misalnya murid saya datang lebih awal, kemudian dia berusaha untuk menjawab semua pertanyaan saya. Ternyata dia apa motivasinya? Untuk mendapatkan penghargaan. Jadi misalnya ada anak, aku nyontek kerjaanmu, nanti tak kasih uang. Kalau gak gitu, sing rotok diambil, nek kowe gak sampai ngowe aku contekan, itenan aku, itu ancaman. Jadi semua perbuatan itu pasti memiliki motif seperti ini. Jadi ada penghargaan, ancaman, atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini disiplin positif dan kebijakan universal itu seperti ini. Nah, di situ kesan kita, realitas
kebutuhan kita sama, tapi pada intinya nggak mungkin kebutuhan tiap orang itu sama, pasti berbeda. Ini untuk ini saya skip kawan karena banyak. Nah, nih nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu sebenarnya apa sih? Nilai ideal yang ada dalam diri kita, ideal yang ingin dicapai oleh seseorang. Di sini contohnya, nah ini nilai kebajikan menurut tiga ini ada profil pelajar Pancasila, primary years program, sama keterampilan hidup SD. Kalau menurut profil pelajaran Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, seperti yang kita punya di P5 itu, yang kita terapkan itu adalah nilai-nilai ini. Yang kita berusaha capai sekarang itu ini. Nah, kalau menurut primary youth program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan kalau menurut life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan ketiga-tiganya itu hampir sama. Intinya nilai kebajikan itu adalah nilai ideal yang ingin dicapai dalam hidup ini. Nah, ini bro, kebutuhan dasar manusia itu ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Kebutuhan dasar kita apa? Makan, Pak Bu, sandang pangan. Nah itu sebenarnya kalau dibedakan jadi itu, kebutuhan itu ada 5 nih, yaitu bertahan hidup. Nah, makan, pakaian, tempat tinggal itu sebenarnya hanya dalam satu nilai bertahan hidup saja. Jadi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan itu hanya miliknya bertahan hidup. Sedangkan yang lain bentuknya apa? Yang abstrak ini, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak pun di sekolah itu juga pengen disayangi oleh gurunya, pengen diterima. Jadi rasa diterima dan dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, itu adalah nilai dasar kasih sayang. Selanjutnya, penguasaan harga diri. Jadi ada orang itu yang motivasinya itu adalah menguasai. Contoh, di sekolah ada satu anak yang dominan, misalnya di kelas 5 itu berdiri dewe. Dia motivasinya itu apa? Menguasai teman-temannya, biar punya anak buah. Ada. Kenapa? Karena dengan penguasaan ini nanti dia memiliki kepuasan tersendiri. Jadi ada yang egonya itu besar. Kemudian ada kebebasan. Backpacker atau itu. Jadi hidupnya, bahagianya itu kalau dia itu merasa bebas, gak duit, gak duit keluarga, pokoknya dolan-dolan rak sakar bedi itu. Jadi nilainya kebutuhan dia yang dikembangkan itu adalah kebebasan ini. Kalau yang terakhir kesenangan, nah ini yang paling kita kejar, kesenangan. Tapi kesenangan ini berat, paling mahal, karena setiap, tapi nggak selalu gitu, kesenangan orang beda-beda. Misalnya bumpur bahagia, naik USB mobil limon. Ya, seperti itu. Kalau saya pokoknya susah dolan harus asal senang, itu kan benten ceritanya. Padahal nih, kalau garwane dolan piyambak ini kesenangan benten. Nggak selalu melulu tentang materi. Lah ini bumpur
bubre malah dolan dhewe lah iki lho. Niki pokoknya nang hypermart ngono entuk diskon wis bahagia hidupe bubre. Lah yang penting itu seneng. Ingat seneng gitu. Lagi, sing penting itu seneng. Nah niki kita menuju 5 nilai kontrol. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang pernyataan ini? 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Benar atau betul? Belum tentu. Tapi ada benernya Ibu. Oke, ada benernya tapi juga belum tentu. Oke. Selanjutnya pemberian hadiah meningkatkan prestasi dan motivasi siswa. Nek prestasi orang mesti, nek motivasi ini mesti. Dia semangat, okay. Kalau hadiah itu mesti semangat. Kalau prestasinya, delok-delok sih percaya, delok-delok ini. Jadi, yang ketiga, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Oh, betul sekali. Ini wajib, harus inovatif guru itu. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Lalu Bu? Kadang enggih, kadang nek ditemani terus kadang ngoten niku. Jadi kenapa di sini dalam guru penggerak ini ada 5 nilai kontrol. Jadi teman ini kadang ya bener, kadang juga bisa salah. Nah niki motivasi terus. Nah lanjut mau. Nah niki perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini yang harus kita pelajari ini. Ini penting banget. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba karena ada pihak yang melanggar. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kenapa? Karena ini tadi hukuman itu erat hubungannya dengan peraturan. Jadi kalau peraturan itu yang membuat adalah gurunya, murid tidak dilibatkan, dia pasti ini nggak tahu, akhirnya jadi satu arah. Jadi kenapa tadi di depan saya singgung ada peraturan, ada keyakinan. Jadi ini pentingnya. Selanjutnya bersifat satu arah, terus kemudian hukuman itu bisa fisik, bisa psikis. Benar. Ada yang fisik, kemudian ada yang menyindir, itu psikis biasanya. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi misalnya di sekolah, di kelas sudah ada, kowe misalnya membuli temanmu, kamu mendapatkan hukuman, itu sudah janjian di depan. Nah ini namanya konsekuensi. Ketika anak bilang, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu membuli temanmu, ngelong-ngelongi kancamu. Nah, tahu Bu. Nah ini namanya yang konsekuensi. Murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Oke. Meskipun tahu, tapi kadang-kadang ya nggak nyaman. Tapi kan itu sudah konsekuensinya karena salahnya dia sendiri. Yang terakhir ada sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Jadi ada awasannya. Oke. Kalau yang restitusi ini gini. Ini yang kita kembangkan yang utama, yang kita dorong. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini nanti erat hubungannya dengan yang keyakinan tadi. Kemudian ada proses kolaborasi. Jadi restitusi ini tidak hanya dijalankan oleh bu guru atau pak guru saja. Jadi nanti ada erat hubungannya dengan ibu manajer sekolah, yaitu bu kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah. Lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau saja, kemudian ada yang manajer. Banyak guru itu yang kadang-kadang sungkan dengan muridnya, akhirnya hanya bertindak sebagai teman. Tapi terkadang kalau kita selalu menjadi temannya murid, murid itu tidak punya batasan, sehingga
murid itu anjir, kadang-kadang merasa jadi temannya ngawur tindakannya. Nah, itu ada benernya kalau murid itu memiliki kesadaran, tapi kalau tidak memiliki kesadaran ini sangat berbahaya. Sedangkan pemantau itu sedikit di atasnya teman, jadi dia memberikan batasan, dia memberikan pantauan. Piye, kamu kalau misalnya ini tindakanmu salah, tahu kan konsekuensinya? Itu pemantau. Sedangkan kalau manajer, kan inilah yang diharapkan bapak ibu guru yang harus dicapai sekarang, yaitu manajer. Manajer di sini adalah nanti yang bertindak sebagai restitusi. Nah, manajer ini kedudukannya kalau dia mampu, maksudnya ketika keadaannya mendukung, ini nanti manajer bisa menurunkan maksudnya ini subjeknya dia menjadi pemantau atau teman. Tapi kalau sebagai pemantau atau teman itu sudah tidak bisa mengatasi, dia harus kembali menjadi seorang manajer. Seperti itu. Nah, ini buatan kita. Oke, mana ya? Nah, ini aja biar langsung jelas. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini Adi terlambat hadir di sekolah. Saya hanya memiliki satu kasus, yaitu Adi terlambat hadir di sekolah. Kalau misalnya dia sebagai guru, sebagai penghukum, dia pasti langsung bilang terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Itu langsung gitu. Langsung pertama anak datang itu langsung menjudge atau memberikan kesan seperti itu. Oh mana gitu. Lagi-lagi seperti itu, telat saja, bikin kisruh terus. Itu namanya penghukum. Setelah itu ada yang membuat merasa bersalah. Yang sebenarnya membuat merasa bersalah ini halus, tapi efeknya psikis. Gara-gara aku dulu pernah kena semprotnya kuliner, biasanya gitu. Jadi ada yang bilang, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Jadi ada kesan membuat anak itu merasa bersalah. Kamu kenapa kok senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Jadi anak itu enggak diseneni gitu enggak, tapi ini nancep banget. Tapi untuk kedepannya ini memberikan dampak psikis yang jelek. Jadi anak itu merasa bersalah terus. Jadi seperti itu efeknya. Kalau yang membuat merasa bersalah. Sedangkan kalau sebagai teman, ini untuk sungkan-sungkan kayak Pak Dar ini. Untuk sungkan-sungkan. Ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke Bapak. Kenapa terlambat lagi sambil tertawarinya? Jadi seperti memperlakukan temannya. Ini tidak ada salahnya sih, asalkan anak itu bisa menempatkan diri. Kemudian ya sudah nggak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Gitu. Jadi ada rasa-rasa temannya agak-agak sungkan gitu. Ini anak senang seperti ini, tapi kadang-kadang ada yang kebablasan. Gitu. Kalau yang pemantau ini gini, kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi pemantau ini mencatat poin-poin pelanggaran siswa. Jadi di awal misalnya sudah ada nek kowe terlambat harus bagaimana. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas itu harus bagaimana. Terus kemudian kalau kamu nggak memakai seragam itu harus bagaimana. Ini ada di sini. Ada catatan-catatan di sini. Kalau pemantau itu. Terus kemudian dia apakah harus menghukum? Enggak. Kamu tahu kan, telat kamu harus bagaimana? Siapa Budi lari 15 kali? Ya udah lari. Jadi cuma mantau aja. Itu namanya pemantau. Nah, yang terakhir harapannya di kurikulum Merdeka ini yaitu sebagai manajer. Jadi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu yang bisa hadir setelah waktu? Jadi ada penstabilan, ada menggali masalahnya, kemudian cara menyelesaikannya.
itulah yang dianggap sebagai manajer nanti. Ada di restitusinya nanti. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Jadi erat hubungannya dengan keyakinan kelas ini nanti. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, bahasa, dan negara. Jadi keyakinan kelas ini tidak boleh berat di suatu komunitas yang mayoritas itu. Jadi harus netral. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi misalnya dalam kelas, anak-anak, kalau kita belajar di awal semester misalnya, ayo kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kamu mau belajar seperti apa? Jadi anak-anak itu kita catat dulu. Dia pengen apa, seperti apa. Tapi gimana? Apakah kita harus memasukkan semua? Boten. Jadi sebagai guru, tugas kita itu adalah memfilter atau memilah-milah mana yang benar. Misalnya, Bu, saya pengen data itu harus tepat jam segini, langsung berdoa Bismillah. Nah, tapi di situ ada kata Bismillahnya, kemudian siswanya Bu Septi ada yang beragama lain. Nah, itu Bu Septi tugasnya harus meluruskan. Jadi nggak Bismillah, nggak belajar sendiri, tapi sesuai dengan keyakinannya. Kemudian jam segini, misalnya jam 9 itu semua siswa harus sholat duha. Nah, kita nggak boleh melaksanakan semua, tapi harus melihat latar belakangnya seperti itu. Nah, di sini motivasi intrinsiknya itu seperti apa? Nah, kalau misalnya tadi ada yang lain misalnya, Bu, saya ingin pada saat pelajaran nanti kita boleh makan dan minum. Kemudian gurunya, yes, nggak apa-apa, tapi harusnya gurunya menjelaskan makan dan minum itu seperti apa. Misalnya makan nasi padang, nggak mungkin. Jadi misalnya, kamu boleh minum air aqua sedikit kalau kamu haus, itu aja kan sudah cukup. Boleh, tapi nggak boleh makan, nggak boleh ngemil. Itu bisa, Pak, karena biasanya anak-anak, Pak, izin minum. Nah, kalau ketika jenengan udah sepakat itu keyakinan kelas, ya nggak apa-apa, itu sesuai dengan keyakinan kelas, iya boleh, seperti itu. Misalnya ada yang bilang, Pak, bawa HP, itu kan mikirnya mereka bahwa HP itu ada yang game dan lain sebagainya, nggak boleh. Tapi misalnya Pak Galih bilang boleh, asalkan HP itu dibawa hanya pada saat kita melakukan asesmen kelas, penilaian dengan quizzes atau dengan menggunakan Google platform itu bisa. Nah, itu kan keyakinan kelasnya dibentuk seperti itu. Jadi guru menampung semuanya, kemudian guru itu memfilter atau menggunakannya menjadi sebuah keyakinan kelas seperti itu. Ini gini. Jadi ini tadi tahapan-tahapannya. Dia menjadikan satu berupa pernyataan universal dibentuk menjadi kalimat positif. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi misalnya keyakinan kelasnya, kalau anak-anak, Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kalau Pak anak kecil itu jangan ada kalimat negatif, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Jadi dirubah misalnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya, menjadi kalimat himbauan. Terus kemudian ada yang bilang, Bu, tidak boleh mencontek. Jadi itu dirubah menjadi kerjakan dengan mandiri dan jujur. Jadi hindari kalimat-kalimat yang negatif, larangan, terus kemudian jangan, tidak boleh, itu diganti seperti itu. Jadi tidak boleh mencontek, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu diganti jadi buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan, seperti itu boleh. Di
di SD ya Bu, keyakinan kelasnya itu di geometri buat. Tapi kalau udah sampai SMA ngotot cuman poin disiplin gitu toh. Siswa itu berarti sudah harus tepat waktu, terus kemudian mengerjakan tugas dan lain sebagainya itu sudah jujur. Jadi nilainya cuma jujur gitu toh, bawahnya sudah ada kamu berarti harus nggak boleh nyontek, nggak boleh cheating, nggak boleh apa dan lain sebagainya. Jadi SD itu lebih dijelaskan, lebih rinci. Kalau semakin ke atas itu keyakinan kelasnya cuma berupa poin-poin. Jadi ini tidak dibuat terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi seperti visi misi kita kemarin, nggak boleh terlalu banyak, yang penting mudah diingat. Jadi ini semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini gini, udah hampir selesai. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Ya, yang kita gunakan sebagai fungsi manajer tadi adalah segitiga restitusi ini. Kenapa? Karena segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi menuntun murid memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga murid menjadi disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, dalam fungsi manajerial tadi, segitiga restitusi itu langkahnya ini. Jadi yang pertama adalah yang bawah ini, menstabilkan identitas. Jadi misalnya setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bapak Ibu itu juga pernah melakukan kesalahan. Itu namanya kita itu memberikan motivasi kepada siswa. Enggak harus kamu ini salah lagi, enggak. Kita menstabilkan identitas. Misalnya Mbak Seti misalnya ada yang di kelas buang sampah sembarangan. Kamu kok buang sampah sembarangan lagi? Ya dia kalau sudah pakai ini dia berarti seperti ini. Sini coba. Masa buang sampah sembarangan? Dulu waktu kecil Bu Seti juga pernah buang sampah sembarangan itu. Pak Bu Seti juga pernah salah. Tapi kita sebagai manusia harus bisa memperbaiki diri. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi memberikan kesadaran untuk siswa. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya Mbak Seti tadi, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Coba jelaskan ke Ibu. Misalnya gitu. Ditanya, kenapa kok melakukan kesalahan itu? Misalnya, kenapa kamu nendang temanmu? Kenapa? Salah apa temanmu? Jadi kita menggali tindakan yang salah. Terus anak itu biasanya jelaskan, tempat sampahnya nggak ada loh Bu, sama Pak Taufik belum dikembalikan, misalnya gitu. Jadi kita nggak boleh langsung hukum anak. Terus kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Misalnya Mbak Sati tadi, ingat kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas agar menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Oh iya Bu, saya ingat, minta maaf ya Bu, biasanya gitu. Jadi terus Bu Seti biasanya meneruskan, kira-kira kamu bisa nggak menjaga keyakinan kelasmu? Bisa Bu. Mulai kapan kamu bisa melakukannya? Ya mulai saat ini Bu. Terus apa yang kamu lakukan kalau tidak ada tempat sampahnya lagi? Saya akan menanyakannya pada Pak Taufik, kemudian mengambilnya. Jadi seperti itu. Jadi ada ditanya dulu, distabilkan. Kemudian kenapa alasannya? Yang ketiga adalah bertanya tentang keyakinan kelasnya itu tadi. Jadi seperti itu. Dalam segitiga restitusi ini adalah peran guru sebagai manajer itu sendiri. Nah ini menstabilkan identitas ada. Ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi ya belakangnya ada sambungannya, bukan
nggak apa-apa salah. Tapi kalau ulangan ada, nggak apa-apa salah, yang penting dikerjakan sendiri. Nah, ada seperti itu. Orang kok ya wes ora apa-apa salah, ya syukur. Kelas 1 wis ben kuwi. Enggak boleh. Jadi salah nggak apa-apa, tapi besok belajar lagi biar nilainya lebih baik, seperti itu. Kemudian ada manusia itu nggak sempurna, jadi nggak apa-apa. Yang penting kamu selalu berusaha. Gitu. Ada lagi, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu guru tidak berusaha mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Itu bisa. Yang penting kita cari solusinya bersama-sama. Gitu. Nah, kalau ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita menggali kesalahannya tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kenapa kamu melakukannya? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas ini tadi. Jadi kembali kepada nilai keyakinan kelas kita. Jadi ingat gitu, bukan peraturan kelas. Jadi kita buat sekarang menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau semua yang kita yakini itu benar, anak-anak ini. Jadi anak itu dari dalam diri sendiri bisa berusaha. Ya benar, yang benar ini. Kita harus berusaha menepatinya. Kalau misalnya peraturan, dia merasa terpaksa. Jadi seperti misalnya mengerjakan dengan jujur. Misalnya Bu Pur, ya yang benar, yang dapat nilai 100 saya kasih uang nanti. Jadi motivasinya anak itu dapat prize, dapat hadiah. Padahal kalau anak itu dikembalikan kepada keyakinan kelas, kita yakin bahwa mengerjakan dengan jujur itu adalah identitas kita. Jadi seperti itu. Jadi kita kurangi seperti memberikan anak-anak hadiah. Itu nanti lama-kelamaan motivasinya anak itu berubah menjadi hadiah. Kemudian apa lagi? Datang tepat waktu. Kalau enggak, misalnya di kantor yang sudah besar, kamu dapat pengurangan gaji. Jadi kalau misalnya di sana kan motivasinya gajiku kelong seperti itu. Kalau ada enggak. Jadi usahanya saya harus berusaha maksimal. Jadi kembalikan ke dalam agar nilai-nilai kebajikan universal itu kembali ke diri kita sendiri masing-masing. Jadi oke, yuk kita berusaha selalu positif. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau nilai kebajikan, nilai positif itu harus kita terapkan dalam sekolah kita. Nilai-nilai positif seperti anak-anak itu sudah mau mengaji, sudah mau sholat, kita harus mengapresiasinya menjadi suatu pembelajaran yang lebih baik lagi. Kita kembangkan lebih baik lagi. Kemudian seperti tadi kita berusaha, tapi mesti ada yang bertanya, orang loh mas, jenengan ini macak sabar sebagai manajer, lah nek kuwi mbok gali kesalahan ya bocah kuwi yang salah terus gimana? Ingat, kita harus kembali meyakini. Tapi benar juga katanya Pak Dan, yang penting itu kita selalu berusaha sampai anak itu lulus, jangan menyerah. Nanti kalau sudah lulus, nah itu tanggungannya guru berikutnya. Nah, gitu. Tapi kita harus berusaha yakin kalau semua anak itu diciptakan baik. Jadi kalau dalam hukum itu praduga tak bersalah. Jadi kita harus yakin kalau anak-anak itu melakukan kesalahan itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Contoh, anak itu pengen berpuasa, jadi kita harus bisa meluruskan. Karena kita sebagai guru itu tidak bisa merubah nilai dasarnya anak itu, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan itu hanya menuntunnya. Bukan sabar. Misalnya bubur lo keras kepala, gitu, nggak bisa dirubah. Yang benar, mas, oke, keras kepala, kita rubah itu menjadi kerja keras agar jenengan itu bisa berhasil. Misalnya bubur gitu, oke bubur. Jadi guru berusaha memfasilitasi
berusaha mengakomodasi kebutuhan anak seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sudah berkenan di pengindasan diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah. Insya Allah kalau mendapatkan ilmu lagi kita bagi lagi. Semoga Bapak Ibu guru gak bosan-bosan untuk menggali ilmu, karena gitu Mas Budi paling muda. Pendidikan belajar itu sepanjang hayat. Buper semua atau iya semua kan itu. Masa depanmu itu masih panjang, guys. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga sedikit ilmu itu bisa berguna untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Pak Ferry akan menyampaikan sedikit tentang yang namanya keyakinan kelas. Jadi seperti kemarin di awal semester kemarin, Pak Ferry kan sudah membuat yang namanya opo. Nah, peraturan kelas. Tapi di situ kemarin Pak Ferry ada yang bilang namanya opo kemarin? Kamu dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya. Nah, tapi yang ngasih semua itu, yang ngasih peraturan itu Pak Ferry kan. Nah, sekarang Pak Ferry akan menyatakan tentang keyakinan kelas ini. Nah, kalau yang namanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang harus kamu yakini kebenarannya. Jadi kamu yakin kalau itu benar, gitu. Jadi kalau kamu sudah benar, kamu yakin, kamu punya semangat untuk melaksanakannya. Sekarang contoh gini aja, dikit aja. Sekarang Pak Ferry tanya, kalau kamu, nah kemarin sudah belajar sama Yudi yang coba dihasilkan. Nah, kalau kita belajar, kita pasti bisa mengerjakan ulang. Tapi ketika kita tidak belajar, kemudian mengerjakan ulangan dan kamu nyontek, itu benar apa salah? Nah itu kamu tahu kalau menyontek itu salah, ya kan? Nah, sekarang Pak Ferry itu akan merubah peraturan kelasnya Pak Ferry yang kemarin ada tulisan dilarang mencontek. Kalau sekarang nggak ada kata-kata dilarang. Oh, Pak Ferry nggak melarang kamu nyontek kok. Kenapa Pak? Bukan gitu. Tapi Pak Ferry berubah menjadi kerjakan ulangan dengan jujur. Nah, sebenarnya sama nggak itu? Sama ada nilainya. Tapi kalau Pak Ferry melarang, sekarang Pak Ferry melarang nggak? Tidak. Tapi kamu sekarang yang meyakini bahwa mengerjakan ulangan dengan jujur itu adalah benar. Jadi gitu aja. Oke, sekarang Pak Ferry tanya ke kamu, kira-kira yang ingin kamu terapkan di dalam kelas, keyakinan kelasnya, perjanjian kita pada saat belajar apa saja? Kamu pengen belajar yang seperti apa? Gimana yuk? Ya, ayo gimana? Mau belajar seperti apa? Bebas, misalnya nak saya mau bilang Pak, bawa HP, Pak makan di kelas, Pak 5 menit sekali istirahat. Ya terserah, coba bilang ke Pak Ferry, kamu pengen belajar kita itu seperti apa? Nah, ini guys. Ayo, Berlin. Ayo. Gimana? Menyenangkan? Masa Pak Ferry kurang menyenangkan? Gue saranganmu main kelompok gitu lah. Itu udah menyenangkan. Wes, ya katanya Ferry menyenangkan, apalagi? Gak ada yang bilang, Pak boleh makan di kelas? Gak ada yang bilang gitu.
Boleh makan di kelas. Oke, Sabrina bilang Pak makan di kelas boleh. Apa lagi guys? Boleh main di kelas. Iya, kamu mau bilang apa? Boleh main di kelas. Oke, kita tampung dulu. Apa ada lagi? Apa? Jam kos terus. Oke, ada lagi. Pak Ferry masih Pak Ferry tampung dulu. Ayo, ada. Enggak, Pak. Apa? Tidur terus. Waduh. Lah ini. Felda, gimana? Kamu mau yang gimana? Bawa HP? Main kerupuk terus? Belajar yang seperti apa saat yang kamu inginkan? Gimana? Belajar NPK? NPK ini kan sudah berlalu. Belajar yang menyenangkan dengan bagaimana, Fel? Menyenangkan itu kan banyak. Ayo, ada lagi? Hah? Oh, dengan bercanda. Perasaan Pak Ferry sorry. Gimana? Bendino, oke. Sekarang Pak Ferry tamu semua. Tadi katanya Yuda tadi apa? Hah? Iya, ini bermain di kelas. Oke, katanya Ferry tadi apa? Oh, jengkas terus. Ada lagi. Nah, sekarang Pak Ferry gini. Oke, Pak Ferry turuti semua. Lu kok enak amat Pak gitu ya? Tapi nggak gitu, dengarkan dulu. Yuk, kamu tadi bilang apa yang pertama? Boleh main di kelas. Oke. Sekarang kamu boleh main di kelas, tapi Pak Ferry adopsi menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Itu rasanya seperti belajar di kelas. Contoh sekarang. Kamu kan kemarin senang main kerupuk. Oke, Pak Ferry akan menambah waktu-waktu yang pembelajarannya inovatif. Tapi kamu harus nurut. Maksudnya nurut apa? Kalau Pak Ferry bilang, Pak Ferry pengen hari ini kamu mengarang, buat flipbook di kerupuk agar bisa menjadi bahan bacaan. Siap? Enak. Belajar kan? Bermain di kelas ya? Oke, boleh. Berarti kata apa? Jangkos terus. Jangkos terus. Enak apa enggak? Loh, yang lain aja enggak setuju kalau jangkos terus. Malah kalau jangkos terus itu enggak enak. Contohnya, hari ini lo waktunya pakai kerupuk, tapi jangkos. Nah, iya orang situ ya. Iya apa enggak? Nah, berarti jangkos terus enggak setuju ya? Enggak. Kalau main di dalam kelas boleh. Ada lagi cerita lagi apa? Mau bawa HP? Boleh lo bawa HP kemarinnya itu. Tapi bawa HP-nya tulisannya gimana? Boleh menggunakan gadget kalau waktunya digunakan ulangan atau asesmen. Nanti kapan-kapan Pak Ferry buat pembelajaran mandiri untuk kamu. Nanti bisa dibuka portofolio digitalnya Pak Ferry. Nanti di dalamnya kita buat video, kita tampilkan flipbookmu di dalam sana, kita buat kuisis kayak kemarin pakai HP di dalam situ. Oke? Nah, bawa HP boleh, tapi untuk belajar. Oke, ada lagi. Makan dan minum, yes. Kalau makan dan minum, makan dan minum, nah itu justru Nagata bawa nasi padang. Pas apa dijelaskan dia mau makan ini gimana? Oh boleh enggak? Jadi makan sama ngemil jangan deh kayaknya kalau pas belajar. Soalnya kenapa? Ganggu konsentrasi. Nagata sih muluk nasi padang tangannya reket atau pulpen, bumbunya belepotan kan. Kalau minum sewajarnya ya. Gue masanya pun gue galon sprite Coca-Cola. Tapi ingat Pak Ferry ini jangan terlalu banyak. Oh boleh minum. Jadi Pak Ferry nggak ada kata jangan lagi atau tidak. Boleh minum, makan dan minuman yang berkarbonasi. Berkarbonasi itu contohnya Sprite, Fanta, Coca-Cola boleh, tapi dalam jumlah sedikit atau sewajarnya. Kenapa? Pak Ferry kasih tahu orang Coca-Cola
itu nek dicampur sama baking soda itu bisa digunakan untuk membersihkan karat. You know karat? Karat itu tayangnya di besi. Lah iku lah yang misalnya kamu mikir tayangnya kalau disikat pakai kawat gak hilang, pakai Coca-Cola sama baking soda bersih. Lah aku lambungmu jadi apa? Kamu mikir gak? Kalau itu sekeras itu lambungmu nek dikekui sudah jadi apa? Nah, jadi ada orang yang umurnya 17 tahun, 25 tahun, tapi pencernaannya kayak umur 50 tahun. Kenapa? Karena terlalu banyak makan junk food sama minuman berkarbonasi. Jadi kalau Nagata, contoh loh nih, misalnya Nagata kayak gitu, dia banyak makan burger, pizza, mie instan, minuman pokoknya micin-micinan uang. Lihat aja, dia umur 17 kalau mbah-mbah. Maksudnya mbah gimana? Sering masuk angin, awalnya lumrah kabeh. Terus satunya judi, kita banyak makan sayur, banyak makan buah, minum air putih banyak, minum air kelapa. Dia 17 tahun, tapi pencernaannya sesuai dengan umurnya. Umur juga pencernaannya masih seperti 15 tahun, 17 tahun, itu bagus. Yang penting itu gitu, namanya kesehatan. Ya, jadi keyakinan kelas kita harus mengerjakan ulangan dengan jujur, kemudian disiplin, datang tepat waktu. Oke, boleh membawa HP asalkan digunakan dengan tepat untuk pelajaran. Oke, sip. Jadi ingat, itu adalah nilai-nilai yang kita yakini. Itu aja sedikit, jadi nggak banyak, cuma 10 menit ini nggak banyak. Bapak Ibu guru tadi dengarkan Pak Ben berapa jam? 50 menit. Bener. Isinya apa? Bunganya apa? Nah, ini sebenarnya cara menangani kasus macam-macam. Apakah dihukum Pak? Tidak. Jadi kita sesuaikan dengan keyakinan kelasnya. Nah, makanya kemarin berlaku juga. Datang tepat waktu, disiplin, semuanya ada di sini. Oke.